wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang brand hospital atau branding rumah sakit. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Yusti Kumalati Lambanua. Pemateri pertama, Tami Yolanda. Pemateri kedua, Ulfa Syarif Duha. Pemateri ketiga, Selvi Rusma. Pemateri keempat, Wahyu Rezeki. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama, Tami Yolanda. Baik, saya akan memaparkan sebelum memasuki tentang judul kami yang tentang brand for hospital, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemasaran rumah sakit karena brand for hospital termasuk dalam pemasaran di rumah sakit. Pemasaran rumah sakit adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program yang dirancang secara hati-hati untuk pertukaran nilai dengan target pasar yang mencapai tujuan organisasi. Target pasar dengan harga komunikasi dan distribusi yang efektif. Tujuan dari pemasaran rumah sakit adalah memperkenalkan rumah sakit pada masyarakat luas, menginformasikan sejelas-jelasnya mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit pada masyarakat, dan segenap warga rumah sakit membentuk dan membina citra rumah sakit melalui kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit. Pemanfaatan sumber daya rumah sakit secara optimal, dan di samping itu rumah sakit juga mengharapkan terjadinya peningkatan penghasilan. Mengapa rumah sakit perlu pemasaran? Yaitu ada 3. Yang pertama, dibutuhkannya konsumen. Artinya konsumen membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua, dibutuhkan rumah sakit untuk kehidupan jangka panjang. Artinya, rumah sakit membutuhkan eksistensi jangka panjang kehidupan rumah sakit. Yang ketiga, dibutuhkannya mitra dan pesaing. Artinya, mitra kerjasama dan pesaing tersebut perhatian konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan. Di sini ada pengertian dari branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Kemudian ada tujuan dari branding. Tujuan dari branding ada 3. Yang pertama, memastikan kredibilitas. Yang kedua, menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional, mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen. Yang ketiga, memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Branding rumah sakit. Sebagai organisasi yang juga bersaing, lingkungan yang terus berubah, maka rumah sakit dapat melakukan strategi branding selain alternatif strategi yang lain. Melihat keuntungan-keuntungan dengan melakukan branding rumah sakit, dapat melakukan perkawinan dengan rumah sakit yang setara atau mempunyai reputasi lebih sehingga dapat memperluas pasarnya. Contoh branding rumah sakit di masa pandemi COVID-19 yaitu pihak rumah sakit harus mengidentifikasi layanan-layanan yang menguntungkan di rumah sakit. Layanan di mana yang memiliki prospek yang lebih tinggi dan menguntungkan. Misalnya apoteker, di mana mereka harus mendorong fasilitas yang diberikan dengan menjualkan produk minuman herbal yang banyak diincar di kalangan masyarakat. Contohnya minuman berbahan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Cita-cita dok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kenapa rumah sakit melakukan branding? Seperti disebutkan di atas, banyak benefit yang diperoleh dengan melakukan branding. Walau ada juga risiko, inspirasi rumah sakit dapat ditekan dengan melakukan branding. Rumah sakit dalam negeri dapat melakukan branding dengan rumah sakit asing. Karena persinggungan antar rumah sakit sudah sangat jelas,
reputasi rumah sakit asing dapat mengangkat dan membantu rumah sakit dalam negeri. Demikian juga rumah sakit asing tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar untuk dapat melayani pasar Indonesia. Branding rumah sakit, terutama dengan rumah sakit asing, pasarnya sudah sangat jelas, yakni masyarakat yang doyan berobat ke luar negeri sekaligus akan meningkatkan pangsa pasar. Karena konsumen yang tidak mampu untuk berobat ke luar negeri bisa mendapatkan pelayanan di dalam. Perkembangan branding rumah sakit yaitu yang pertama layanan, desain layanan atau prosedur kerja harga. Yang kedua sumber daya manusia, penampilan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Yang ketiga sarana prasarana, yaitu nyaman, aman, kecanggihan, bersih, akses mudah, dan lain-lain. Setelah ketiganya tercapai, kemudian pelanggan puas dan loyal. Kemudian kredibilitas rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Selanjutnya, di sini ada keuntungan melakukan branding yang pertama. Atau yang ke-1, pendapatan dari royalti perusahaan yang mereknya digunakan dapat menegosiasi pembayaran tambahan atau penambahan royalti. Yang kedua, mendongkrak penjualan menggandeng merek setara atau lebih baik. Penjualan bisa ditingkatkan, merek yang lebih baik akan menyelamatkan pasangan branding. Yang ketiga, kesempatan memasuki pasar yang baru, sebuah perusahaan dapat memasuki pasar yang sebelumnya tidak bisa dimasuki dengan cara menggandeng merek lain yang menguasai pasar yang dituju. Jadi terbuka peluang untuk memperluas pasar. Yang keempat, menawarkan additional benefit. Selain memberikan keuntungan kepada kedua perusahaan yang melakukan perkawinan, manfaat tambahan juga diperoleh oleh konsumen, misalnya bonus tambahan. Yang kelima, meminimalisasikan investasi untuk mengembangkan usaha dengan memasuki pasar baru dengan melakukan sendiri biaya yang dikeluarkan mahal. Dengan melakukan branding akan terjadi penghematan yang sangat besar. Dan yang terakhir ada mengurangi resiko memasuki pasar-pasar baru. Tentu banyak resiko yang mungkin terjadi. Dengan co-branding, resiko tersebut dapat dikurangi. Selanjutnya, resiko dalam branding. Yang pertama, kerakusan terhadap uang terlalu memfokuskan pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan kepentingan kerjasama. Yang kedua, perbedaan corporate personality atau perusahaan yang melakukan branding harus dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, perubahan status finansial atau salah satu pihak yang mengalami krisis finansial atau bahkan bangkrut, maka akan menjadi masalah dalam kerjasama. Yang keempat, merger atau takeovers, yaitu salah satu pihak melakukan merger atau diakuisisi pihak lain yang tidak terlibat dalam co-branding. Yang kelima, perubahan pada perilaku pasar, yaitu pasar selalu dan akan terus berubah. Yang keenam, resiko kehilangan identitas dalam branding. Bisa berubah terjadi salah satu atau keduanya kehilangan identitas. Selanjutnya itu yang ketujuh, perubahan positioning partner, yaitu bisa salah satu melakukan perubahan strategi yang berkaitan dengan target marketing. Yang kedelapan, kegagalan memenuhi target, yaitu salah satu gagal dalam memenuhi target yang dapat menyebabkan resiko bagi kelangsungan kerjasama. Yang kesembilan, terciptanya single brand, atau pelanggan mulai melihat kedua brand sebagai satu brand, maka menjadi masalah besar yang membutuhkan tindakan untuk mengembalikan ke situasi semula. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan tentang branding rumah sakit, yaitu branding rumah sakit ini adalah kegiatan organisasi rumah sakit yang bersaing dalam melakukan proses pengembangan strategi pemasaran di rumah sakit agar memiliki keuntungan dan reputasi lebih daripada rumah sakit lain. Baik, terima kasih telah menyaksikan kami. Semoga materi yang telah kami paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kami sangat mengharapkan like dan subscribe dari teman-teman, karena satu like dari teman-teman sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.